Bayangkan. Kenapa mereka bisa begitu? Karena konsep Kisah Rasul 20. Waktu Pak Wayan pulang dari Amerika tahun 71. Dia bawa uang kira-kira hampir $3.000. Waktu itu turis sudah mulai masuk ke Bali. Tapi Pak Wayan punya filosofi yang saya belajar sampai hari ini. Kalau kamu punya uang, jangan belikan barang yang buatan manusia. Karena semua barang buatan manusia, semahal apapun barang itu, maka berapa waktu kemudian nilainya pasti turun. Tapi kalau kamu punya uang, belikan barang yang buatan Tuhan. Nah, buatan Tuhan cuma ada 3 di dunia. 1, tanah. Beli properti. Nomor 2, beli ternak, cattle. Ya, entah sapi, entah kuda, entah kambing. Nomor 3, beli emas. Nah, 3 buatan Tuhan ini nilainya akan naik terus. Saya pakai metode itu sampai hari ini. Saya ajar kepada semua teman-teman pendeta. Lalu, teman-teman Pak Wayan lihat uang hampir $3.000. Mereka bilang, beli taksi, turis banyak. Pak Wayan tidak. Enggak, aku beli tanah. Maka dia beli tanah hampir 4 hektar. Dan jadi hotel Dianapura itu. Jalan Legian masih rawa. Pak Wayan beli berapa properti. Salah satunya jadi hotel Mastape Garden. Dia pakai bahasa Sanskerta Mastape. Itu artinya tempat tenang. Garden. Bagus hotelnya. Saya sering nginep di situ. Kira-kira 200 meter dari tempat bom Bali. Di Legian. Nah, profesional gereja Bali itu hebat. Ini kita akan temukan. Apa bedanya Petrus dengan Paulus di dalam kebenaran ini? Kita akan lihat nanti. Satu yang kita lihat. Siapa lebih berani menyampaikan firman antara Rasul Petrus dan Rasul Paulus? Paulus. Berani. Mengapa Paulus lebih berani daripada Petrus? Nanti kita temukan di pasal 20 ini. Karena keprofesionalan itu. Nomor 2. Petrus itu hidup langsung dengan Tuhan Yesus. Betul? 3,5 tahun kurang lebih. Paulus tidak pernah jumpa Yesus. Malah benci. Betul? Tapi fakta. Dari 27 kitab perjanjian baru. Petrus hanya nulis 2 kitab. Itu pun cuma 1 dan 2 Petrus. Tapi Paulus menulis 13 kitab. Sampai hari ini tetap ada perdebatan di antara para teolog bahwa Ibrani itu nggak tahu tulisan siapa. Tapi saya berani meyakini itu tulisan Paulus. Dari mana saya sangat yakin kitab Ibrani tulisan Paulus? Ada 2 hal. 1 dari gaya bahasanya. Itu gaya bahasa Paulus. Nomor 2, yang ini nggak bisa diganggu gugat. Kitab Ibrani itu adalah satu-satunya kitab perjanjian baru yang membongkar Taurat sebagai bayangan Injil Yesus. Dan penggenapannya adalah Yesus. Kenapa bukan Yohanes? Kenapa bukan Petrus? Kenapa bukan Yakobus? Ingat, karena mereka bukan ahli Taurat. Tapi Paulus ini anggota Sanhedrin. Yang termuda. Jenius. Maka itu dia bisa membongkar Taurat. Dalam kitab Ibrani. Dan menunjukkan itulah Yesus. Nah, 2 hal itu yang meyakinkan saya bahwa Paulus adalah penulis kitab Ibrani. Saudara bayangkan. 27 kitab perjanjian baru. 13 suratnya Paulus. Dari kitab Roma sampai Ibrani. Itu 13 jumlah. Mengapa bisa? Paulus nggak kumpul Yesus. Malah benci. Petrus kumpul Yesus. Kenapa beda? Bahkan saya pernah bongkar semua surat Paulus. Nggak akurat. Ya memang karena saya tidak meneliti itu. Tapi saya bisa ngelompokkan. Kaget saudara. 90% yang ditulis oleh Paulus dalam 13 kitab itu. Tuhan Yesus belum pernah
menyampaikan di dalam Injil. Itu yang saya heran. 90% contoh-contoh tentang tubuh Kristus. Tuhan Yesus nggak pernah ngomong soal kebenaran tubuh Kristus. Tentang karunia roh, tentang buah roh. Yesus nggak pernah bilang itu. Karena di 4 Injil ada ditulis. Dan banyak yang lain lagi. Lalu pertanyaannya, Tuhan Yesus nggak pernah ninggali buku apa-apa. Dari mana suara kita ini bisa tahu? Boleh nggak kita tanya seperti itu? Di sini kita melihat keprofesionalan Rasul Paulus. Sangat luar biasa. Maka ada 2 hal yang kita harus tanyakan. Mengapa Paulus lebih berani dari Petrus? Mengapa Paulus lebih banyak tahu rahasia firman daripada Petrus? Padahal dari 2 ini, Paulus nggak pernah ketemu Tuhan Yesus. Menarik bukan kalau kita belajar soal itu? Nah, saya kagum pada Roh Kudus. Dia bisa tunjukkan hal seperti itu. Maaf saudara, apa yang saya terangkan ini, lagi sekali saya minta maaf, saya katakan ini. Bukan karena saya belajar dan dari buku. Karena semua dari Alkitab ini saja. Kita menemukan. Maka itu tolong rekan-rekan saya titip hal ini. Bacalah buku, belajarlah banyak. Tapi waktu melayani, tinggalkan itu semua. Hanya sampaikan firman ini. Jangan yang lain. Di situ ada kuasa yang luar biasa. Ayat 34. Masih pasal 20 ya. Disinilah keprofesionalan Paulus. Dia tidak hidup dari pelayanan. Kamu sendiri tahu bahwa dengan apanya? Nah, dengan tanganku sendiri aku telah bekerja. Ini profesi Paulus. Bukan kerasulannya profesinya. Tapi dia punya bisnis. Dia punya income sendiri. Sehingga tidak mengganggu pelayanannya. Kamu tahu dengan tanganku sendiri aku telah bekerja. Untuk 2 hal. 1. Untuk memenuhi keperluanku. Nah, ini yang diambil oleh Pak Wayan Master. Kenapa semua pendeta gereja Bali tidak boleh full time? Supaya kamu jangan mengganggu jemaat. Mereka itu sudah susah. Kamu harus bisa memenuhi keperluanmu sendiri. Cari usaha apa saja. Dan gak cuma itu ternyata. Lihat hal yang kedua. Dan, baca Alkitab saudara. Ayo, dan memenuhi keperluan siapa lagi? Kawan-kawan seperjalananku. Saya kagum. Maaf. Jadi kata full timer itu nggak ada di Alkitab. Lalu mengapa ada kata full timer? Itu dari Buddha. Semua agama di dunia, khususnya Buddha, karena Buddha yang tertua sebelum Hindu. Hindu dan Buddha itu sama. Mereka punya pendeta-pendeta yang nggak boleh kerja dan diberi makan oleh jemaat. Nah, rupanya ini masuk ke gereja sejak Konstantin. Karena di kuil-kuil dewa-dewi mereka ada yang bekerja. Dan itu masuk ke dalam gereja. Padahal dari awal tidak ada kata full time di Alkitab. Tidak ada. Kapan gereja mulai punya full timer? Ya sejak Konstantin. Katolik muncul, ada imam-imam, pastor-pastor, dan ada biara-biarawati. Dari situ sejarahnya. Padahal ayatnya tidak. Nah, ini yang menyebabkan Paulus tidak terganggu dengan jemaat. Berani menyampaikan, maaf ya, saya pakai istilah psikologis. Bagaimana seorang pendeta akan tegas bicara kebenaran kalau makannya dari orang-orang yang dia ajar? Ya nggak sampai hati tuh ngomong kebenaran. Aku terima gaji dari kamu? Maaf, betul tidak? Ngomong nggak bisa bebas. Mau nyampaikan kebenaran, mikir-mikir. Aduh, ntar orang itu tersinggung. Gajiku kurang. Maaf ya. Ini penyebab hamba Tuhan tidak berani menyatakan kebenaran. Maaf, sampai hari ini, Saudara, kalau saya diundang pelayanan, saya tidak pernah minta uang tiket dari yang ngundang. Maka itu gereja-gereja yang ngundang saya mereka heran. Hotel pun saya tidak pernah minta. Saya bilang saya akan datang dengan biaya sendiri. Karena saya belajar dari Paulus. Saya ingin tidak terganggu oleh